Bu, aku nggak sekolah ya karena aku mau install Linux. PewDiePie sudah menggunakan Linux dan tahun ini support dari Windows 10 akan berhenti. Jadi ini adalah tahun yang menarik untuk mulai mencoba menggunakan Linux atau mulai serius menggunakan Linux. Sebenarnya sudah banyak sekali guide atau tutorial atau literatur tentang instalasi Linux di luar sana. Teman-teman bisa cari dengan mudah dan bahkan mungkin video ini hanya kontribusi kecil tentang cara instalasi. Tetapi ada saran pribadi dari saya yang saya lontarkan ke teman-teman saya dari waktu ke waktu ketika mereka bertanya tentang penggunaan Linux di desktop. Linux di desktop kan layaknya sistem operasi lain seperti Windows atau Mac adalah alat manusia. Dan alat kan adalah extension of limbs, ekstensi lengan kita. Setiap alat itu berbeda, setiap extension of limbs itu berbeda. Misalnya kapak perimbas itu berbeda dengan alat-alat perimbas yang lain, atau mungkin alat-alat manusia purba yang lain. Jadi, saran pribadi saya, yang saya lontarkan ke teman-teman saya secara pribadi, adalah ketika menggunakan sistem operasi yang berbeda, gunakan paradigma yang berbeda juga. Maksudnya apa? Jadi ketika berpindah ke Linux dan mulai menghapus Windows, gunakanlah paradigma yang berbeda. Jadi ya misalnya tidak ada Adobe Photoshop, ya memang tidak ada Adobe Photoshop. Jadi gunakanlah paradigma yang berbeda. Ya mungkin itu agak abstrak, tapi itu hanya bottom line yang ingin saya tekankan di awal sebelum instalasi Linux. Sebagai demonstrasi di sini kita akan menggunakan Linux Mint. Ini adalah sistem operasi atau distribution Linux yang digunakan oleh PewDiePie. Ini juga yang sering kali banyak direkomendasikan oleh banyak orang ketika ada orang yang baru pertama kali ingin mencoba menggunakan Linux. Saya sendiri menggunakan Artix Linux. Muka saya mungkin, apakah saya harus menggunakan muka boci di sini? Ya ini timpa muka gitu. Ya ini yang saya gunakan adalah Artix Linux. Ini adalah distribution Linux yang basisnya adalah Arch Linux. Saya pribadi menyarankan antara dua ini, antara Linux Mint atau Arch Linux. Kebanyakan orang akan menyarankan Linux Mint. Ada juga ada juga orang yang agak ekstrim sedikit yang menyarankan langsung Arch Linux. Dan saya paham mengapa dan saya setuju di beberapa tempat, yaitu adalah Arch Linux ini dia semacam bahasa kasarnya adalah dia barebone. Jadi ketika teman-teman menginstal Arch Linux, teman-teman akan didapatkan kotak hitam terminal seperti ini. Dan ya udah itu saja. Begitu. Tapi pro-nya di situ adalah teman-teman bisa langsung tahu apa sih yang ada di situ. Ya tidak sedalam langsung tiba-tiba tahu machine language atau machine code, enggak seperti itu, tapi setidaknya tahu sedikit apa sih yang jalan di sistem operasi yang teman-teman gunakan. Dan tetapi jika teman-teman masih agak takut, saya setuju ketika ada orang yang menyarankan Linux Mint. Tapi saran tambahan dari saya adalah jangan gonta-ganti. Jadi ketika udah mencoba satu, ya setidaknya gunakan itu selama 6 bulan atau setahun. Ketika sudah berjalan beberapa bulan, misalnya 6 bulan, nah baru berganti ke yang lain. Mungkin berganti ke Arch, jadi dari Linux Mint dulu setelah 6 bulan, atau mungkin kalau 6 bulan kelamaan 3 bulan barulah ke Arch Linux. Atau kalau teman-teman gamer atau berada di depan layar komputer sangat lama dalam sehari, saya yakin teman-teman oke lah langsung masuk ke Arch Linux begitu. Tapi seperti yang saya tekankan tadi, paradigmanya berbeda dengan Windows. Jadi mungkin teman-teman akan kehilangan alat-alat yang ada di Windows, misalnya Adobe Photoshop atau mungkin FL Studio atau alat-alat yang lain lah. Dan mungkin ini akan masalah ketika teman-teman itu bekerja di sektor-sektor kreatif, misalnya membuat musik atau editor video atau desainer grafis. Tapi jika teman-teman hanya gaming, itu Linux sudah cukup lah. Menurut saya sudah cukup. Atau setidaknya itu saran pribadi saya. Tapi sebagai demonstrasi kita akan menggunakan Linux Mint. Oh ya, saran saya nambah-nambah saran terus. Tetapi saran saya lagi ketika menggunakan Linux atau mencoba menggunakan Linux untuk pertama kali,
setidaknya gunakan hardware yang bare metal, bahasa Indonesianya, ya langsung di mesinnya itu, tidak menggunakan virtual machine. Meskipun kita akan mencoba demonstrasi di muka saya hilang. Meskipun kita akan mencoba di virtual machine di sini, tapi kalau teman-teman punya laptop jadul atau komputer secondary atau laptop atau pokoknya yang mesin yang secondary, gunakanlah mesin itu. Kalau tidak dan kepepet ya dual boot. Kemudian kalau kepepet lagi, nah baru menggunakan virtual machine. Jadi semakin bare metal semakin bagus, karena teman-teman akan dipaksa menggunakan paradigma atau kapak perimbas yang berbeda. Kapak perimbas ya whatever. Oke, Linux Mint. Jadi teman-teman langsung saja ke linuxmint.com, kemudian download. Teman-teman juga kalau menginstalnya di bare metal, teman-teman membutuhkan USB stick atau flash disk itu ya istilahnya. Ini ya saya yakin kalau teman-teman gamer atau sering di depan komputer, teman-teman sudah tahu dengan konsep yang akan saya jelaskan tidak lama lagi. Ya, jadi teman-teman download ini ada 3 pilihan kalau di Linux Mint, yaitu adalah Linux Mint Cinnamon Edition, XFCE Edition, dan Mate Edition. Saya sendiri prefer XFCE karena dia motonya sini adalah light, simple, efficient, karena dia lightweight gitu ya, dia ringan. Tapi yang paling populer dan saya yakin paling banyak digunakan itu Cinnamon Edition. Bahkan di sini juga dijelaskan oleh tim mereka sendiri bahwa the most popular version of Linux Mint primarily developed for and by Linux Mint. Jadi emang di-develop sama tim mereka, atau setidaknya ini ya yang tertulis di sini. Tapi misalnya teman-teman download Cinnamon Edition, ya download saja, dan teman-teman membutuhkan software sejenis ini. Ini hanya contoh saja, Balena Etcher. Ini fungsinya adalah untuk nge-flash ISO, atau yang teman-teman download di sini kan ini dalam bentuk ISO gitu. Jadi teman-teman setelah mendownload ini akan mendapatkan ISO dan membutuhkan software semacam Balena Etcher untuk nge-flash ISO itu ke USB drive ini. Ya kalau teman-teman menggunakan command line PowerShell misalnya, ada utility lain di sana. Tapi kalau teman-teman bisa menggunakan PowerShell untuk nge-flash ISO Linux, kayaknya teman-teman nggak perlu menonton video ini. Tapi misalkan teman-teman udah punya Balena Etcher gitu. Ya ini Balena Etcher-nya, penampakannya. Ini bojnya lucu ini. Ya jadi tampilan software-nya seperti ini. Jadi flash from file. Jadi teman-teman bisa menggunakan file ISO yang teman-teman download tadi. Misalnya di sini ada banyak sekali, ini completely legal by the way. Tapi misalnya saya punya Arch Linux, saya juga punya Debian, tapi kita akan ini Linux Mint. Nah, kemudian targetnya apa? Jadi jangan lupa untuk masukkan ini, colokkan ini ke komputer utama teman-teman yang mungkin Windows. Boom, sudah tercolok di situ. Select target. Jadi targetnya adalah flash disk yang teman-teman colokkan tadi di sini adalah Toshiba Trans Memory. Dia ukurannya 8 GB. Jangan salah pilih ya, kalau salah pilih nanti bisa gawat. Misalnya ini ada 500 GB, ini dia hard disk drive. Ada juga yang lain, ada hard disk, ada SSD yang lain. Jadi jangan sampai salah pilih. Nah, kalau sudah klik saja select dan dia akan nge-flash. Nah, saya karena ini hanya demonstrasi menggunakan virtual machine, saya tidak perlu menekan flash. Ya ini lucu karena saya menyarankan untuk menggunakan bare metal, tapi demonstrasi saya menggunakan virtual machine. Ya jadi saya yakin teman-teman kalau sudah mulai pede untuk mencoba menggunakan Linux, tahu apa yang step berikutnya, yaitu adalah booting atau boot melalui flash disk tadi dengan cara masuk ke BIOS bla bla bla. Mungkin teman-teman sudah tahu. Saya yakin teman-teman sudah tahu kalau teman-teman gamer atau sejenisnya gitu ya. Tapi ya sebagai summary saja. Jadi teman-teman kalau mau masuk ke ketika menghidupkan komputer itu nanti tekan F11, F12 atau F2 escape atau delete gitu, tergantung
BIOS motherboard teman-teman, yang teman-teman akan mendapatkan pilihan mau booting dari drive mana, apakah dari flash disk atau dari hard drive utama atau SSD dan lain-lain gitu. Nah, kemudian pilih flash disk yang di flash tadi dan dia akan booting Linux Mint. Sini sebagai demonstrasi kita akan menggunakan Linux Mint. Dari ini nanti akan keluar pilihan ini, Start Linux Mint, pilih itu saja. Dan ya dia akan loading sebentar atau booting sebentar. Ya, ini adalah tampilan dari ketika teman-teman booting dari flash disk tadi. Jadi ketika teman-teman biasanya booting dari flash disk yang berisi ISO Linux, biasanya akan ditampilkan live environment seperti ini. Jadi teman-teman bisa mencoba tanpa menginstal dulu, misalnya mau membuka file explorer isinya apa, bagaimana nanti anunya. Kemudian misalnya mau buka Firefox atau yang lainnya, di sini ada utility yang bisa digunakan. Jadi juga bisa langsung terkonek ke internet, tapi kita akan lihat misalnya ada calculator, ada rhythm box, dia untuk organize music sama main music. Kemudian ada client email, Thunderbird dan lain-lain. Ya, ini Linux Mint Cinnamon, kalau nggak salah Cinnamon ya. Semoga saya nggak salah download. Kalau salah download lucu. Tetapi ini ya tentunya ini Linux Mint. Nah, kalau teman-teman sudah mau install, teman-teman double klik icon di kiri atas itu. Dan ini akan muncul prompt installernya. Oke nih, welcome, ada welcome screen. Teman-teman pilih bahasa, ya kalau mau bahasa Italia ya Italian, whatever, English, oke, continue. Sangat mudah, ini adalah keyboard layout, karena di Indonesia kita seringnya pakai US, jadi kita pakai US. Kecuali kalau teman-teman punya keyboard hipster yang entah, kalau teman-teman wibu mungkin punya keyboard Jepang. Ya, install aja codecsnya gitu. Nah, setelah ini adalah hal yang menurut saya hal terumit, ya nggak serumit-rumit itu sih, tapi dibandingkan step-step yang lain, ini adalah yang mungkin agak bikin deg-degan, karena ini berhubungan dengan mau diinstal di drive yang mana dan apakah mau ngehapus drive, ngeformat drive itu. Jadi begini, di sini ditampilkan erase disk and install Linux Mint atau something else. Nah, kalau something else teman-teman akan membuat partisi sendiri. Dan ini kalau teman-teman nggak tahu tentang partisi mungkin bingung ya, ini maksudnya apa ini? Ya, jadi langsung saja pilih yang erase disk and install Linux Mint. Nah, ini ada warning di sini. Dia akan delete all your programs, bla bla bla. Ya, dalam artian drive-nya yang teman pilih, entah itu hard disk atau SSD akan diformat gitu. Nah, jika teman-teman di mesin bare metal yang teman-teman colokkan flash disk tadi ada OS yang lain, misalnya ada Windows, dia akan ada tampilan untuk menginstal alongside with that operating system, misalnya install alongside with Windows. Nah, itu dual booting gitu ya. Tetapi kalau teman-teman mau dual boot, itu bisa teman-teman menambahkan SSD atau HDD lain, kemudian teman-teman install di situ. Jadi dual bootingnya di level storage ya, di level drive. Jadi misalnya SSD-nya untuk Windows, kemudian SSD kedua atau NVMe misalnya untuk Linux Mint atau Arch Linux atau Artix. Nah, tapi karena di sini nggak ada, nah kita pilih erase disk and install Linux Mint. Jangan khawatir, karena ketika teman-teman continue itu nggak langsung dihapus semuanya, tidak. Jadi akan ada pilihan ini. Nah, misalnya teman-teman punya 3 drive di laptop teman-teman atau di komputer, dia akan ditampilkan 3 pilihan di sini. Di sini ada 2 karena saya set-up ada 2 virtual disk. Nah, kalau teman-teman punya physical disknya ada 3, misalnya SSD, HDD, nanti akan muncul bukan VDA tapi kalau nggak salah SDA. V kan sini virtual, kalau S itu saya nggak tahu S-nya apa, tapi biasanya ada SDA, SDB. Nah, itu A itu berarti ya 1, SDB nanti 2, SDC 3 gitu. Jadi dilihat juga ukurannya berapa. Teman-teman harus ingat, misalnya satunya itu SSD-nya 256 MB, hard disk-nya 1 tera dan lain-lain. Perlu diingat-ingat karena ketika teman-teman milih ini dan continue, the entire disk will be used. Jadi the entire keseluruhan disk itu akan diformat
akan dipartisikan secara otomatis dan akan diinstal Linux Mint di situ. Jadi jika teman-teman pilih yang ada Windows-nya, ya tentunya Windows-nya akan push, hilang, bam. Kok push sih? Bam, akan puff, ya hilang. Nah, kalau teman-teman punya disk yang kosong yang mau dual boot di level disk, teman-teman bisa pilih di situ. Di sini misalnya ini yang di VDB di sini yang virtual disk 2, misalnya isinya apa ya, Windows misalnya, hanya permisalan saja, dan saya mau menginstal di VDA yang masih kosong fresh sebagai permisalan. Jadi saya klik VDA kemudian install. Tunggu saja karena nah ini hanya ada konfirmasi tambahan untuk teman-teman yakin kalau misalnya ini nggak salah pencet, nggak salah pilih disk gitu, karena if you continue the change listed below will be written to the disk, semuanya akan di override. Jadi ya ini akan otomatis dipartisikan, jangan khawatir kalau teman-teman bingung ini apa. Kalau teman-teman bottom line-nya adalah keseluruhan dari disk itu VDA, dalam konteks ini VDA akan digunakan oleh Linux Mint, jadi semuanya otomatis. Kecuali kalau teman-teman mau dual boot di disk yang sama, itu nanti perlu step yang kepencet. Step itu pilih yang tadi, install Linux Mint alongside with Windows. Itu kalau mau dual boot di disk yang sama. Tapi kalau mau menginstal di disk yang berbeda, pilih yang teman-teman mau mana gitu. Menurut saya kengerian dari Linux itu hanya di sini saja. Setelah itu ya tinggal next gitu. Kecuali kalau teman-teman mau install Arch Linux atau distribution Linux yang barebone lain, misalnya Gentoo, atau ini pilih time zone teman-teman. Kalau teman-teman ada di Madagaskar ya pilih saja di Madagaskar gitu ya. Tadi saya ngomong apa? Oh ya, ini bentar, saya agak kemana-mana ini. Ya pilih nama, misalnya saya Guntur Katon. Ya, I cannot type today. Ini ya pilih saja namanya bebas, username-nya Guntur. Nah, password, pilih password yang sangat-sangat aman. Ini sangat-sangat aman, anti hacking. Nah, teman-teman bisa pilih login automatically, apakah itu pronunciation yang tepat, atau require my password. Defaultnya require password agar teman-teman ya nggak langsung login gitu kalau mau aman. Atau juga teman-teman bisa enkripsi. Ini kalau masih masih baru menginstal Linux, sepertinya tidak perlu, karena biasanya ini untuk ada data sensitif yang mau dienkripsi gitu ya. Tapi untuk penggunaan desktop standar tidak menggunakan enkripsi itu ya udah oke saja, next saja, continue. Tadi saya ngomong apa ya tentang Linux barebone. Ya saya sudah lupa tentang itu tadi ngomong apa. Ya ini tinggal ditunggu saja, akan memakan waktu yang agak lama karena ini tidak barebone. Ini sudah langsung diinstalkan yang sudah siap tempur untuk ngapa-ngapain, entah itu mau kalkulator yang sangat mewah. Saya baru sadar kalau gambar bojinya ketinggalan di sini. Harusnya saya juga, nah ini sekarang kalau saya kemana-mana gambar bojinya sudah ada terus, boom. Ya itu hanya intermezzo. Ini masih menginstal, jadi saya akan kembali ke cut lagi. Oke, jadi ini sudah selesai installation complete. Kalau teman-teman di bare metal, di laptop teman-teman atau komputer secondary teman-teman, ini sudah teman-teman bisa langsung restart untuk langsung booting ke disk di mana teman-teman menginstal Linux Mint, atau teman-teman bisa langsung atau masih bisa continue testing untuk melihat-lihat live environment-nya itu. Tapi teman-teman misalnya mau restart tadi, ya restart saja. Nah, ini sudah booting lagi. Nah, ini kan tadi kan kita memasang password, jadi gunakan password super aman tadi. Di oke saja dan teman-teman akan mendapatkan ini. Welcome to Linux Mint. Ini menggunakan virtual machine, makanya agak sluggish dan lambat. Maka dari itu sebenarnya lebih enak kalau menggunakan bare metal langsung, seperti yang saya gunakan saat ini. Nah, ini anime epic Ave Mujica. Ya, itulah hanya kontribusi kecil ke literatur tentang instalasi Linux. Semoga tahun ini Linux desktop mulai mainstream, karena saya tidak elitis, jadi saya malah mendukung kalau
ada mass adoption di desktop untuk Linux. Yeah, that's it. Big Poji. Yeah, Big Poji now. Yes.